Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi, di mana pada pertemuan ketiga kali ini, materi yang akan kita bahas itu menyongsong era revolusi industri transformasi digital. Revolusi industri. Industrialisasi di sini dipandang sebagai langkah tepat dalam menjawab potret sejarah kemiskinan dunia. Industrialisasi juga dapat mempermudah pekerjaan di mana dilakukan dan pada gilirannya dapat mengurangi kelaparan melalui ketersediaan makanan, memberikan ketersediaan akan kebutuhan pakaian dan kebutuhan akan tempat tinggal bagi sebagian kalangan tertentu. Lebih jauh ya, revolusi industri juga dapat memberikan masyarakatnya harapan hidup yang lebih panjang. Walaupun pada awalnya di sini mengorbankan sebagian masyarakat lainnya, sehingga ya dapat muncul kesenjangan sosial serta menghasilkan kerusakan lingkungan. Namun pada akhirnya industrialisasi dapat mendatangkan kekayaan serta kenyamanan hidup karena dikelilingi oleh peralatan-peralatan yang user-friendly teknologi. Oke, menurut Alt di tahun 2014 ya, di sini dikatakan revolusi secara harafiah berarti merupakan perputaran roda. Namun juga secara kiasan berarti transformasi yang menghasilkan perubahan permanen. Di sini istilah revolusi ya jelas cocok karena besarnya perubahan yang terjadi jika dipertimbangkan secara kolektif dan karena dampaknya terhadap nasib seluruh dunia. Industrialisasi juga tampaknya tidak mengalami penurunan. Sebaliknya, negara kita telah menjadi global ya dan terus menghasilkan teknologi-teknologi baru seperti munculnya komputer baru ya dan tren menarik menuju miniaturisasi. Nah, teknologi ya, dengan adanya perubahan teknologi seringkali juga disertai dengan tatanan sosial dan politik baru, misalnya seperti desentralisasi perkotaan. Oke, revolusi industri pertama. Revolusi industri pertama ini dimulai dari ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1764, di mana pada temuan ini berdampak pada pekerjaan-pekerjaan dalam pembuatan produk yang biasanya dilakukan oleh tenaga hewan dan kekuatan manusia, yang diperlengkapi dengan peralatan sederhana, namun ya kemudian beralih menggunakan mesin bertenaga uap. Nah, hasilnya barang-barang dapat diproduksi dalam waktu yang relatif singkat sehingga jumlahnya melimpah dengan harga yang murah. Oke. Pada revolusi industri pertama di sini membawa peralihan dari perekonomian berbasis pertanian menjadi perekonomian berbasis industri. Nah, hal ini juga menandai dimulainya era mekanisasi. Oke, kemudian pada revolusi industri kedua ya, di mana di sini pada revolusi industri kedua diawali dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Faraday dan Maxwell sehubungan penggabungan kekuatan antara sistem magnetik dengan sistem elektrik yang menggerakkan mesin proses produk ya, serta ditemukannya ban berjalan yang digunakan dalam proses perakitan di berbagai industri sehingga dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang besar ya. Nah, revolusi industri kedua ini juga dinyatakan ya sebagai lahirlah era elektrik. Kemudian revolusi industri ketiga dimulai dari temuan internet dan komputer yang mempengaruhi pola komunikasi dan peredaran informasi di masyarakat. Juga temuan robot yang menggantikan tenaga kerja manusia dalam proses perakitan, namun juga masih dikontrol oleh human operator. Nah, dengan demikian ya, bergeser ke era otomatisasi. Nah, revolusi industri keempat ya terjadi ketika robot yang terkoneksi dengan sistem komputer di sini diperlengkapi dengan machine learning algoritma yang dapat berjalan dan mengontrol robot itu sendiri tanpa input dari human operator yang dikenal dengan istilah artificial intelligence atau AI. Nah,
Lebih jauh ya, AI di sini dihubungkan dengan Internet-based society. Pada dasarnya, revolusi industri 4 merupakan penyatuan dunia online dengan industri, ya, baik industri produksi ya, sehingga merupakan revolusi industri digital. Nah, revolusi industri 4.0 di sini juga dalam dunia bisnis ya, berdampak pada pekerjaan di masyarakat dan posisi dalam organisasi yang ada pada hari ini yang tidak akan ada lagi dalam 50 tahun ke depan. Jadi nanti kemungkinan banyak ya, banyak yang digantikan sama robot-robot. Nah, berbagai penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana efek dari pemanfaatan teknologi terhadap kinerja perusahaan. Menurut Karyuki, ya, pada tahun 2005, memperoleh temuan bahwa e-banking memberikan dampak positif baik terhadap profitabilitas karena adanya peningkatan pangsa pasar, akibat customized product, juga terhadap pelayanan yang lebih baik terhadap permintaan klien. Namun, ya, dampaknya juga terjadi pada turnover tenaga kerja. Di sini menurut penelitian Wachira pada tahun 2013 mendasarkan penelitiannya pada Aduda dan Kingo tahun 2012 yang menyatakan bahwa sebagian besar bank di Kenya melakukan investasi besar-besaran dalam teknologi informasi dan komunikasi, di mana dampaknya kegiatan operasional bank menjadi lebih efisien. Nah, sedangkan menurut studinya Watcher ya tahun 2013 menguji pengaruh inovasi teknologi terhadap kinerja keuangan bank komersial di Kenya. Studi ini didorong oleh perubahan di sektor perbankan sejak pemerintah Kenya mengeluarkan deregulasi sehubungan dengan e-banking yang membuat banyak cabang bank ditutup dan diganti dengan yang disebut dengan self-service banking. Ya. Berarti di sini juga ada sisi ya, sisi minusnya atau kekurangannya dengan adanya penerapan teknologi, maka sumber daya manusia pun menjadi lebih berkurang dan semua digantikan oleh sistem. Nah, penelitian melibatkan profitabilitas sebagai variabel terikat dengan tiga variabel bebas, yaitu pertama, customer independent teknologi, di mana suatu teknologi yang membuat seseorang konsumen dapat melakukan transaksi dengan bank tanpa berinteraksi dengan orang lain dalam institusi tersebut, seperti kita bisa melakukan transaksi via ATM, phone banking, dan internet banking, ya. Kemudian customer assistant teknologi, contohnya customer relationship, ya. Manajemen sistem yang digunakan oleh customer service officer untuk mengenali dan memperbarui profil konsumen dan memberikan respon terhadap kebutuhan konsumen saat dilakukan transaksi. Dan customer transparent teknologi yaitu teknologi yang mencerminkan operasi bank. Oke, inovasi teknologi dalam decision support technology system, ya, sektor perbankan merupakan faktor kunci dalam keunggulan bersaing, di mana teknologi inovasi di perbankan di sini bersifat disruptif, ya, dikarenakan teknologi baru yang menggantikan itu sangat jauh berbeda dengan teknologi tradisional. Jadi, ya, di satu sisi inovasi teknologi memberikan kontribusi terhadap kinerja bank, namun di sisi lain menyebabkan adanya tipe pekerjaan yang hilang. Dalam hal ini adalah kasir bank. Oke, kita lanjut ke big data dan artificial intelligence. Ya, komputer. Komputer telah lama berada di masyarakat, namun tidak menangkap perilaku penggunanya. Oke, berbeda pada saat smartphone digunakan, perilaku konsumen dapat dikumpulkan dalam big data sebagai hasil perekaman aktivitas perekaman, pergerakan melalui penggunaan GPS, hasil penggunaan akses terhadap internet, hasil komunikasi menggunakan media sosial, ya, serta hasil interaksi antara konsumen dan produsen dalam menggunakan produk dan hasil perilaku atau kebiasaan lainnya.
Oke, big data ya dapat merekam semua data serta kegiatan yang pernah dilakukan untuk kemudian memprediksi apa sih yang mungkin terjadi di masa yang mendatang. Dengan demikian ya, di sini big data itu dapat memiliki jelajah yang jauh melampaui jaringan media sosial ya, karena mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan modern. Ketersediaan dan penggunaan big data juga tidaklah terhindarkan dalam bisnis mendatang. Akan banyak perusahaan konvensional yang sudah mulai beralih ke media online ya, karena media tersebut lebih mudah diakses baik perusahaan kecil ataupun perusahaan besar. Contohnya kayak sekarang e-commerce ya, sudah semakin banyak orang berbelanja melalui online dibandingkan datang langsung ke pasar atau ke toko. Sehubungan dengan big data perilaku pelanggan, dimulai dari pengumpulan data pelanggan, kemudian dilakukan pengolahan data, dan selanjutnya dianalisa. Nah, hasil analisa nanti data yang diperoleh dari big data akan digunakan dalam membaca perilaku pelanggan, di mana nanti akan menangkap perubahan perilaku pelanggan, dan yang terpenting adalah dapat memprediksi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang sudah ada maupun kecenderungan kebutuhan yang akan muncul di masa mendatang. Jadi, dari kebiasaan pelanggan tersebut kita bisa melihat ya, pelanggan itu suka beli apa sih ya, kurun waktunya berapa bulan sekali atau mungkin berapa minggu sekali ya. Terus biasanya pelanggan itu suka beli barang apa dan apa. Nah, dari data-data pelanggan tersebut ya, transaksi pelanggan kita bisa melakukan analisa dan nanti kita juga bisa melakukan prediksi ya. Prediksi dengan adanya kebiasaan dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Oke, dengan adanya big data, maka artificial intelligence ya kemudian dapat lebih dikembangkan lagi ya. Menurut Mirato dan Morgenstern ya mendefinisikan bahwa kecerdasan buatan adalah suatu sistem berbasis komputer yang menduplikasi kemampuan paling penting manusia, yaitu berpikir dan mencari sebab, di mana proses berpikir tersebut mengacu pada teknologi jaringan saraf ya atau neural network technology yang berusaha menyimulasi secara elektronik bagaimana otak dapat memproses informasi tersebut melalui jaringan saraf ya yang saling terhubung untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, kita akan masuk ke Internet-based society, di mana internet ya merupakan alat transmisi elektronik yang membuat orang dapat memperoleh dan menyampaikan informasi. Di sini ada nggak sih orang yang tidak pakai internet? Kalau di perkotaan pasti sudah pakai semua ya. Di pedesaan yang dia sudah mendapatkan sinyal pasti juga sudah menggunakan internet. Ya, internet ya diperlengkapi ponsel yang terhubung dengan internet, maka dalam hitungan menit ratusan juta orang terkoneksi dalam dunia daring yang menjadikannya wadah baru dalam menyampaikan pendapat bahkan berekspresi. Oke. Dengan adanya internet seperti yang dikatakan oleh Smith dan Cohen, setiap orang akan senantiasa berada dalam dua dunia, yaitu dunia nyata yang telah terbentuk selama ribuan tahun, ya seperti yang sekarang kita alami ini, dan dalam dunia maya. Kalau kita sudah masuk ke dunia internet, ya berarti itu sudah masuk ke dalam dunia maya yang masih sedang mencari bentuknya. Di mana di dunia maya ya membuat kita dapat menikmati konektivitas dengan cepat melalui berbagai peralatan ya. Walaupun konektivitas tidak serta-merta menghapus kesenjangan yang terjadi di dunia nyata. Oke, digital ekonomi. Ada tiga tahapan digitalisasi yang seperti dikutip oleh Kustiwan ya. Yang pertama, tahap digitalisasi 1.0, di mana teknologi sebatas menghitung atau mendokumentasikan sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, tahap digitalisasi 2.0, di mana teknologi di sini sudah terhubung satu sama lain sehingga menjadi media sosial untuk bersosialisasi.
Nah, pada tahap digitalisasi 3.0 ya, teknologi di sini memberikan akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan tanggapan dan respon. Nah, dengan lahirnya era digital ya, dapat membangkitkan konektivitas global di mana orang dalam jumlah yang tak terhitung ya, dimanapun adanya ya, di sini dapat saling terhubung secara daring dan memberikan respon yang luar biasa. Nah, bagi perusahaan yang telah mapan, untuk dapat bersaing dalam ekonomi digital, maka produk harus menjadi more customized. Organisasi menjadi lebih fleksibel melalui perubahan misi, struktur, dan strategi, di mana pabrik akan menjadi virtual manufacturing. Dampak digital ekonomi terhadap aktivitas kerja seperti yang dilaporkan Hidayati ya. Pertama, yaitu sebagian besar pekerja akan kehilangan pekerjaan karena berubah menjadi sistem ya. Kedua, sebagian teknisi bekerja dengan mesin yang berevolusi dengan cepat sehingga harus terus-menerus mengembangkan keterampilan dan keahliannya. Jadi ya, teknisi juga harus mengupgrade keahliannya yang sampai nanti dia eh, tinggalan zaman, tinggalan informasi sehingga nanti dia tidak bisa mengupgrade keahliannya dan tidak bisa mengerjakan sistem yang sedang dia buat. 25% aktivitas CEO akan tergantikan oleh mesin, ya, seperti proses pengambilan keputusan dari analisis laporan keuangan. Nah, di sini seperti ya kalau misalkan kayak decision support system ya, kalau yang terstruktur ya, maka pengambilan keputusan yang biasanya diambil oleh CEO secara otomatis akan diambil langsung oleh sistem. Tapi kalau decision support system tersebut bersifatnya tidak terstruktur, berarti ya pengambilan keputusan masih tetap diambil oleh CEO, hanya saja dibantu oleh sistem atau oleh komputer. Nah, muncullah pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya, seperti pengembangan teknologi informasi, ya, manajemen sistem teknologi informasi, serta pembuatan aplikasi perangkat keras. Nah, dampak lainnya yaitu Big data memunculkan kebutuhan terhadap ilmuwan dengan kemampuan mengolah dan menganalisis data secara statistik. Makanya sekarang berdasarkan pengembangan teknologi ya, ada ada apa namanya tenaga kerja baru ya, seperti data analis. Nah, itu sangat dibutuhkan dalam menganalisis suatu data. Kemudian munculnya wirausaha baru ya, baik yang berskala mikro maupun kecil. Nah, era disruptif. Sini dijelaskan bahwa proses pembaruan ekonomi terjadi melalui inovasi yang merupakan mekanisme di mana merusak keseimbangan yang tengah terjadi dan kemudian menciptakan yang baru. Dengan demikian, inovasi merupakan faktor fundamental dalam penentu perubahan ekonomi. Oke, dengan teknologi inovasi entrepreneur ya, mengembangkan output-output baru melalui tahapan proses sehingga menciptakan suatu keadaan yang dapat menyingkirkan para pesaingnya dan imitator. Nah, keadaan ini menggambarkan sebuah persaingan. Persaingan merupakan proses penciptaan pengetahuan baru dalam sistem ekonomi yang berkompetisi, sehingga menghasilkan lapangan kerja, tetapi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Oleh karena itu, ya, entrepreneur merupakan agen perubahan, di mana ya bahwa perusahaan yang inovatif berbeda dari perusahaan tradisional yang secara aktif melakukan perubahan-perubahan, di mana menjadi inovatif merupakan aspek yang penting yang tertanam dan berakar dalam visi, strategi, dan budaya sebuah perusahaan. Oke, firm life cycle. Perusahaan yang berpeluang
menghadapi dilema akibat mempertahankan sustaining innovation seperti yang disampaikan oleh Clayton, ya, merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah berada pada tahap kedewasaan, mature phase, dan dalam daur hidupnya. Sehubungan dengan daur hidup perusahaan, ada dua kondisi yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, yaitu memahami pada tahap manakah perusahaan berada. Kemudian yang kedua, keputusan manakah yang menjadi prioritas terkait pada tahapan mana perusahaan berada. Oke, generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang terlahir kisaran tahun 1980 sampai dengan 2000. Sebagian generasi Y, ya, lahir tahun 1980 dan generasi Z itu lahir di tahun 2000-an. Jadi generasi milenial ini terbagi menjadi dua, generasi Y dan generasi Z. Nah, generasi ini dikenal sebagai generasi yang bergaul erat dengan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu melalui internet, ya, dapat berselancar di dunia maya dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui media sosial. Perbedaan mencolok dengan generasi sebelumnya ditunjukkan pada pola belanja, di mana pada generasi pendahulunya memerlukan keyakinan yang tinggi terlebih dahulu akan keadaan suatu barang yang akan dibelinya, sehingga mengharuskan dirinya untuk memeriksa kondisi real barang tersebut di lapangan sebelum memutuskan untuk membelinya. Kalau generasi zaman dulu, ya, generasi Y, kalau membeli barang datang ke toko, kemudian cek kondisi barang, baru jika sudah yakin, ya, barang tersebut oke, maka dia akan membayarnya. Sementara generasi Y atau Z, ya, Y maupun Z sudah biasa mempercayakan kondisi barang yang akan dibelinya dengan hanya melihatnya melalui internet. Demikian pula dengan sumber informasinya, ya, informasi yang paling umum hingga yang bersifat ilmiah, semuanya dilakukan dengan cara dia mencari informasi di internet dengan searching. Ya, pada generasi sebelumnya, padahal, ya, memperoleh informasi dari berbagai sumber, kita bisa membaca media cetak, ya, atau dengan memperoleh opini, melihat televisi untuk memperoleh berita terkini, mendengarkan radio untuk informasi yang sehubungan dengan iklan, bahkan kita bisa mengunjungi perpustakaan untuk memperoleh bahan baca ilmiah. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan zaman dulu, ya, dengan anak-anak generasi milenial. Nah, sehubungan dengan generasi Y dan Z, ya, ada tiga karakter unggul generasi milenial, yaitu dia lebih kreatif, confident, dan connected. Nah, kreatif di sini dia berpikir out of the box, ya, kayak ide dan gagasan. Sedangkan confidence lebih percaya diri sehingga berani mengungkapkan pendapat. Nah, connected pandai bersosialisasi dalam komunitasnya. Nah, terkoneksi, ya, saat berkomunikasi melalui media sosial membuat dunia bagi generasi milenial itu seolah-olah menjadi sempit, ya. Dia bisa berkomunikasi eh, dengan lawannya, ya, dari negara yang berbeda, ya, kapan saja, ya, tidak mengenal batas waktu dan jarak. Oke, Alfara Research Center, ya, mengemukakan juga bahwa ketergantungan yang tinggi pada media sosial akan mempengaruhi watak generasi milenial yang cenderung bebas, tidak memperhatikan aturan formal, etika, dan adat istiadat serta tata krama. Nah, samping itu, dengan mengandalkan pada internet, maka generasi milenial tidak memiliki kebiasaan yang baik, ya. Terkadang lebih cenderung malas, ya, tidak mendalami, tidak membumi, ya. Tidak membumi artinya tuh dia tidak betah gitu, tidak bisa bersosialisasi, ya. Lemah dalam nilai kebersamaan, dalam kegotong royongan juga tidak ada, ya. Tidak peduli terhadap sekitarnya, tidak peduli terhadap lingkungan dan sosialnya. Nah,
Budaya hidup yang diadopsi suatu generasi akan muncul dalam budaya kerjanya. Budaya kerja generasi milenial ya ditengarai ya dapat berpeluang memunculkan ketidakselarasan atau akan mudah timbul konflik, terutama pada perusahaan-perusahaan yang dalam kemajuan teknologi yang capaiannya mereka masih mempertahankan budaya kerja generasi sebelumnya. Nah, anak-anak milenial ini terkadang lebih lebih bebas ya. Jadi terkadang suka ada konflik dengan orang-orang dari perusahaan yang lebih mempertahankan budaya kerja generasi sebelumnya. Nah, dari budaya hidup ya sudah dapat diduga bahwa mereka akan memilih untuk bekerja lepas, yaitu tidak terikat waktu kerja dan tidak terikat aturan-aturan perusahaan. Maka dari itu sekarang banyak sekali lahir entrepreneur muda ya. Mereka lebih suka bekerja di bidang wirausaha dibandingkan di perkantoran. Nah, yang utama bagi generasi milenial di sini adalah memiliki banyak koneksi. Karena apa? Karena tadi ya mereka terkoneksi dengan semua orang ya dari negara manapun ya tanpa adanya jarak dengan melalui koneksi sebuah internetnya. Di mana juga di sini dapat mengembangkan keahlian yang bisa jadi merupakan kegemarannya dan membuat mereka dapat bekerja lebih kreatif. Oke, demikianlah penjelasan untuk materi ketiga ini ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.